Karena saya baru sadar, saya aja Tuhan saya nggak tahu siapa. Di Kristen saya nggak tahu. Waktu yang itu, mana? Iya. Waktu itu. Yesus, Allah, atau Roh Kudus. Kan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Barulah di situ saya benar-benar merasa, oh, saya salah. Tapi saya nggak mau ngotot. Ya udah, saya terima saya salah. Begitu. Saya heran melihat Jesslyn Thea Lestari ini ya, dia orangnya cukup pintar gitu, tetapi hal yang dasar pun dalam kekristenan dia tidak paham, yaitu tentang konsep ketuhanan Kristen seperti itu. Dan ini sebenarnya pelajaran dasar. Nah, ini pun dia tidak mempelajarinya, lalu dia sudah mau pindah keyakinan. Nah, kita menyimak bagaimana Elia Miron menjelaskan tentang konsep ketuhanan di dalam Kristen. Adalah kita harus mengerti tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan, yakni konsep atau doktrin Allah Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggal menunjukkan tentang kebagaimanaan Allah sejauh yang diwahyukan oleh kitab suci. Memang di dalam Alkitab tidak ada kata Tritunggal, tetapi makna dari Allah Tritunggal itu sendiri dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. Lalu apa maksud dari doktrin Allah Tritunggal? Allah Tritunggal secara sederhana menggambarkan tentang Allah yang memiliki 3 pribadi tetapi di dalam satu hakikat. Nah, inilah yang menjawab pertanyaan tersebut, bahwa Bapa merupakan pribadi pertama dari Allah Tritunggal, Yesus Kristus merupakan pribadi kedua, dan Roh Kudus merupakan pribadi ketiga. Jadi, yang datang dan berinkarnasi ke dunia ini adalah pribadi kedua, yakni Yesus Kristus yang disebut sebagai Sang Putra atau Sang Anak. Dan yang mengutus adalah pribadi pertama dari Allah Tritunggal, yakni Sang Bapa. Jadi bukan Yesus Kristus yang mengutus dirinya sendiri, melainkan Sang Bapa yang mengutus Sang Anak untuk turun ke dunia dalam misi penyelamat. Loh, ada 3 pribadi dengan satu hakikat, kenapa masih disebut sebagai Allah yang esa? Sebenarnya keesaan Allah tidak dinilai dari pribadi Allah, tetapi dari hakikat Allah. Yang artinya, Allah sudah pasti Tuhan, tetapi Tuhan belum tentu sebagai Allah. Loh, kenapa keesaan Allah Tritunggal didasarkan pada hakikatnya, bukan pada pribadinya? Mari aku bantu dengan analogi berikut ini. Katakanlah aku memiliki 1 gepok tanah liat. Nah, dari 1 gepok tanah liat, aku menciptakan 3 benda dengan bentuk yang berbeda. Katakanlah benda A, B, dan C. Tentunya A, B, dan C memiliki bentuk yang berbeda dan saling terpisah. Tetapi ingat, ketiganya ini terbuat dari 1 komponen yang sama-sama tanah liat. Begitu juga dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus sama-sama kekal, sama-sama kuat, dan sama-sama hebatnya. Nah, hal ini menggambarkan bahwa Allah Tritunggal esanya di dalam satu hakikat, di mana ketiganya saling mengasihi, saling berperikoreasa di dalam kekekalan hingga sepanjang masa. Saya mau kasih tahu satu hal ya, sebelum pindah agama, pelajari dulu agama sekarang dengan baik dan benar. Nah, pindah agama adalah sebuah keputusan besar yang tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Nah, keputusan ini harus diiringi dengan pemahaman yang mendalam tentang agama yang dianut saat ini dan agama yang ingin dituju. Nah, sebelum memutuskan untuk pindah agama, penting untuk mempelajari agama yang dianut saat ini dengan baik dan benar. Nah, pelajarilah dari sumber-sumber kredibel seperti kitab suci, buku-buku agama, atau ceramah dari ustadz atau pendeta atau pemuka agama yang terpercaya. Nah, pastikan Anda memahami esensi ajaran agama, bukan hanya ritual dan tradisi. Nah, berikut beberapa alasan yang saya mau kasih tahu mengapa penting untuk mempelajari agama sekarang dengan baik sebelum pindah agama. Nah, yang pertama itu memahami diri sendiri. Nah, mempelajari agama sekarang dapat membantu Anda memahami diri sendiri dengan keyakinan Anda dengan lebih baik. Anda dapat mengevaluasi apa yang Anda yakini dan mengapa Anda memeluk agama tersebut. Nah, yang kedua, menghormati agama lain. Dengan mempelajari agama sekarang, Anda akan lebih memahami dan menghormati agama lain. Anda akan menyadari bahwa setiap agama memiliki nilai dan keindahannya sendiri. Nah, yang ketiga, menghindari penyesalan. Pindah agama adalah keputusan yang permanen. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Anda tidak akan menyesalinya di kemudian hari. Mempelajari agama sekarang dapat membantu Anda membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari penyesalan. Nah, yang keempat saya mau kasih tahu, menjawab pertanyaan dari orang lain. Ketika Anda memutuskan untuk pindah agama, orang-orang di sekitar Anda mungkin akan memiliki banyak pertanyaan. Mempelajari agama sekarang dapat membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik. Nah, saya mau kasih tips bagaimana mempelajari agama yang sekarang. Nah, yaitu
pilih sumber yang kredibel. Nah, gunakan kitab suci, buku-buku agama dari penerbit terpercaya, atau ceramah dari ustadz pendeta pemuka agama yang memiliki reputasi baik. Nah, pahami esensi ajaran, jangan hanya fokus pada ritual dan